Dua kelompok massa di Sungai Gelam, Muaro Jambi nyaris terlibat bentrok. Peristiwa ini terjadi karena dipicu persoalan konflik lahan yang tak kunjung selesai. Ketegangan yang terjadi pada Senin 18 Desember 2023 itu melibatkan antara petani sawit dengan kawanan preman bersenjata tajam di lahan perkebunan kelapa sawit Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Diduga, para preman itu merupakan orang suruhan Ketua Koperasi Bersatu Arah Maju atau Koperasi BAM, Sarpani alias Pepen. Kawanan preman tersebut tampak mengacungkan senjata jenis samurai dan badi ke arah petani. Mereka menghadang kendaraan truk pengangkut kelapa sawit petani yang hendak keluar dari lokasi kebun. Konflik yang terjadi di lahan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada Koperasi BAM seluas 691 hektar pada kawasan hutan produksi terbatas di Desa Sungai Gelam, Muaro Jambi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sebenarnya, SK Menteri Pemanfaatan Lahan ini diserahkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2018 lalu kepada 380 orang masyarakat penerima yang tergabung ke dalam Koperasi BAM. Namun hingga saat ini mereka mengaku tidak dapat mengelolanya. Beberapa petani menyebut ratusan hektar lahan yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sawit itu kini dikuasai oleh sekelompok orang termasuk Ketua Koperasi BAM Pepen. Sementara masyarakat yang namanya tercantum di dalam SK merasa dirugikan lantaran selalu dihalang oleh sekelompok orang yang diduga suruhan saat hendak masuk dan mengelola kebun mereka. Ketua koperasi kita tidak diberikan ke anggota. Selama ini itu masyarakat akan mengelola, akan menggarap itu selalu dilarang, selalu diusir. Jadi semua masyarakat atau semua anggota yang terdaftar di dalam SK semuanya tidak mendapatkan pengelolaan. Koperasi apa tuh, Pak? Koperasi Bersatu Arah Maju. Kami menuntut hak yang diberikan oleh Bapak Presiden pada waktu tahun 2018 sampai sekarang anggota tidak bisa mengelola yang pemberian dari pemerintah. Dan saat ini anggota yang ada di SK menuntut pengelolanya melalui penegak hukum, melalui pemerintah tolong diberikan penegakan hukum kepada dasar-dasar yang ada di SK Menteri. Bahkan menurut undang-undang di SK Menteri, lahan ini tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diperalihkan tangan, tidak boleh diwariskan. Nah, kenapa yang sekarang yang pengelolaan hak, yang pemberian pemerintah yang diberikan oleh Bapak Presiden, kok dikelola oleh pihak lain? Kapan kami masuk, kami diusir oleh preman. Kapan kami masuk, katanya koperasi ngajak mediasi, tapi tidak ada kunjung mediasi. Sementara itu, salah satu pekerja Koperasi BAM Manto menyebut bahwa tidak ada kawanan preman atau orang suruhan yang dibayar di lokasi perkebunan sawit yang saat ini masih dalam konflik. Kalau kita kan di sini sebagai pekerja nih, Pak. Kalau masalah yang diberitahukan itu kan tidak tahu-menahu ya kan. Kalau di sini bahasa premanisme tidak ada itu, Pak. Kalau yang bahasanya mungkin yang dibilang dari oknum itu PK di sini, tidak ada premanisme di sini. PK namanya, Pak? Iya, karena mereka tapi pun PK bawa sejam boleh. Senjata tajam boleh. kalau senjata tajam sih kita kurang paham itu, Mbak. Sementara itu, salah satu pengelola lahan kebun kelapa sawit Koperasi BAM Limbong mengaku bahwa ia tidak termasuk ke dalam 380 masyarakat yang tercantum di SK Menteri. Namun ia memiliki SK khusus dari Ketua Koperasi BAM untuk mengelola lahan sekaligus menikmati hasilnya. Saya bukan anggota koperasi, jujur. Saya dipercaya untuk mengelola. Suratnya pun nanti kutunjukkan sama Berarti abang. Bapak bukan anggota koperasi? Bukan, pengelola. Bukan dari SK koperasi juga? Bukan, kalau aku bukan. 380 itu nggak ada? Bukan kalau aku, Bapak, tapi aku kenapa pengelola. Bapak berani ambil ini Pak? Berdasarkan surat itu tadi. Aku pun mulai kemarin Bang Domi masuk sini, aku keluar. Tapi itu alasan aku. Kalau tidak ada surat dari koperasi, berarti aku maling. Kan gitu, Komandan. Jadi Komandan pun mau seret saya siap. Bukan nyeret. Bukan, maksud aku gini, biar ada kepercayaan. Ya. Enak kita temukan nanti sama Domi, sama siapa? Pepen. Para petani yang namanya tercantum di dalam SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia itu berharap bisa mendapatkan keadilan. Mereka menyatakan akan terus berjuang hingga hak mereka untuk mengelola lahan itu bisa didapatkan. Dari Muaro Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.